إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala di subuh Senin yang kedua di bulan Ramadan. Dalam bulan Ramadan ini 4 kali Senin aja. Jadi tinggal 2 Senin lagi hari raya. Dalam kesempatan ini yang pertama ulun mohon maaf karena posisi ulun subuh ini menggantikan Guru Salmani karena beliau ada keuzuran, keluarga beliau meninggal dunia. Jadi mungkin panitia tadi takajud, siapa nih yang datang? Jadi ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian pada pengajian subuh ini ulun akan menyampaikan amalan supaya kita itu dicintai oleh Allah dan kita itu dicintai oleh manusia. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Wahai Rasulullah, tunjukkan, ajari lawan ulun satu amalan kalau inya ulun ma'amalakan Allah Subhanahu wa taala mencintai lawan ulun dan manusia cinta lawan ulun juga. Apa kira-kira amalannya? Sembahyang 1000 rakaat kah? Atau zikir kah 100.000? Lalu Rasulullah SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah engkau di dalam dunia, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepada engkau. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Dan zuhudlah engkau dengan sesuatu yang apa ada di sisi manusia, niscaya engkau dicintai oleh manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Perlu diketahui bahwasanya manusia itu cinta kepada seseorang itu mengikut dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala itu akan meletakkan ke dalam hati-hati semua manusia supaya manusia itu cinta terhadap orang tersebut. Di dalam hadis diriwayatkan, kata Rasulullah SAW, Inna Allah idza ahabba abdan da'a Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu kalau mencintai seorang hamba, maka Allah SWT akan memanggil malaikat Jibril. Lalu ujar Allah SWT, inni uhibbu fulanan wa ahibbah. Aku mencintai si fulan, maka hendaklah engkau mencintai si fulan tersebut. Malaikat Jibril ini adalah tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh, maka malaikat Jibril cinta terhadap orang tersebut. Kemudian lalu Sayyidina Jibril ini pengumuman di mana di atas langit. Ujar malaikat Jibril,
Innallaha yuhibbu fulanan fahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kalau sudah malaikat yang ada di langit cinta terhadap orang tersebut, maka sangat mudah bagi orang-orang yang ada di bumi cinta terhadap orang tersebut. Kalau sudah malaikat cinta lawan orang tersebut, berapa banyaknya malaikat kalau dibandingkan dengan manusia yang ada di bumi. Jadi kalau malaikat sudah cinta, maka manusia akan cinta terhadap orang tersebut. Orang yang paling zuhud di dalam dunia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena cara kita cinta tadi disebutkan, ujar Rasulullah SAW, apabila engkau hendak dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, izhad fi dunia, hendaklah engkau itu jangan terlalu memikirkan dunia. Rasulullah SAW itu memakai pakaian yang banyak tambalannya. Kemudian beliau memakai pakaian yang sangat kasar, dan beliau makan dengan makanan yang keras. Makan roti tapi keras, itu makanan beliau. Dan beliau makan di atas tanah yang tanpa ada lapik atau tanpa ada alas. Mun wadah kita nih kada suah kita tetamu. Amun di Jawa banyak rumah yang terbuat dari tanah. Bahkan di Madura itu ada satu kampung yang terbuat dari pasir. Wah ini viral, sampai Kaguringan itu dibuat dari pasir. Cuma itu adat kebiasaan. Ini Rasulullah SAW, beliau karena tidak punya apa-apa, beliau tidak memakai lapik atau alas untuk duduk di atas tanah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, innama ana akulu kama yakulul abdu, hanya aku ini makan sama seperti seorang hamba. Karena martabat hamba itu adalah martabat yang rendah. Hamba itu bisa diperjualbelikan. Tapi kalau misalnya didapatkan hamba tersebut, bisa hamba menjadi mulia seperti Abdullah. Wa ajlisu kama yajlisul abdu, dan aku duduk, kata Nabi, sama seperti seorang hamba yang duduk. Beliau merendahkan diri. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah melewati selama 2 bulan beliau tidak pernah menyalakan kompor. Bahari kan ada kompor. Menyalakan api, karena tidak ada makanan yang harus dimakan. Yang ada makanan cuma masalah air dan kurma. 2 bulan hari. Kita sabulanan puasa, kira-kira sanggup lah. Buka misalnya banyak putih lawan kurma, kada sanggup kita. Apalagi kalau misalnya kamarian melihat takjil macam-macam. Ada dulu ulama, Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Beliau bila bulan puasa membuka pengajian kitab Bukhari, hadis Bukhari. Mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan tamat Bukhari. Bukanya itu bila buka puasa banyak lawan kurma, langsung sahur. Sisanya disambung baca hadis. Tuntung sebulanan. Tiap tahun kayak itu sih malakan. Jadi Rasulullah SAW itu pernah 2 bulan kada diisi makanan, yang dimakan hanya kurma dan banyu. Bahkan pernah satu ketika
Sayyidina Umar radhiyallahu an masuk ke rumah Rasulullah. Rasulullah itu dalam keadaan lemas, kurang makanan karena beberapa malam kada makan. Lalu Sayyidina Umar menangis. Ya Rasulullah SAW, wahai Sayyidina Umar, apa yang menyebabkan engkau menangis? Ujar Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, kalau ulun ingat raja-raja, kemudian kaisar-kaisar, mereka itu memakai pakaian yang bagus-bagus, kemudian mereka makan makanan yang nyaman-nyaman, sedangkan engkau adalah Rasulullah. Engkau ini adalah orang yang pilihan, orang yang terbaik di antara makhluknya. Kenapa pian jadi kayak ini? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, Afiyah syakun anta ya Ibnul Khattab. Wahai Sayyidina Umar, engkau ragu-ragukah lawan aku? Amma tarda an takuna lahumud dunya wa lana akhirah. Engkau kira-kira ridha lah seandainya untuk mereka itu dunia, kemudian untukku akhirat. Lalu Sayyidina Umar, bala, inggih ulun ridha wahai Rasulullah. Lalu ujar Rasulullah SAW, bahwa kadzalik. Nah, iya kayak itu. Ulaika ujilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim dunya. Raja-raja itu atau orang-orang yang di luar Islam itu disegerakan kebaikan-kebaikan mereka pada waktu mereka hidup di dunia. Jadi jangan heran kalau misalnya orang itu kade Islam sensugihan, jangan heran karena memang dunia ini adalah milik mereka. Jangan tak hajat kita. Bahkan di dalam kitab Asy-Syifa disebutkan Sayyidina Jibril alaihissalam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ujar Sayyidina Jibril, Innallaha yaqulu laka, wahai Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala ini bertakon lawan engkau, atuhibbu an aj'ala laka hadhil jibal dhahaban. Engkau katujukah seandainya gunung ini diulah jadi emas? Emas nih warnanya kuning, jadi emas. Kalau nang hirang tuh ngarannya emas hitam, batu bara. Jadi kalau kuning itu emas. Di wadah kita nih kadada suah melihat gunung emas. Amun ada kira-kira kada sawat lawas kabah gunung lah. Lalu ujar Rasulullah SAW, ujar Sayyidina Jibril, atau misalnya engkau hendak nang kayak apa engkau kehendaki, ada hendak sebiji, misalnya 2 biji atau 3 biji gunung lah, atau hendak semuaan gunung lah. Baru Rasulullah SAW itu diam, berpikir Nabi. Lalu ujar Rasulullah SAW, ya Jibril, mali walid dunya. Ulun kada hendak wahai Sayyidina Jibril. Ka dunia ini kada hendak juga. Ad-dunya daru man la daralah. Ujar Rasulullah SAW, dunia itu adalah tempat rumah bagi orang yang kada berisi rumah. Berarti kita ini kada berisi rumah belum? Wa malu man la malalah. Dan dunia itu adalah harta bagi orang yang kada berisi harta. Wa qad yajma'uha man la aqlalah. Dan mengumpulkan antara dunia, antara rumah dan harta tersebut orang nang kurang akalnya. Jadi bila kita berhimmat benar mengumpulkan, berarti akal kita masih belum sempurna. Lalu ujar Sayyidina Jibril, sabbataqallahu biqauli sabit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkataan engkau. Jadi Rasulullah itu ditawari kada hendak sabujudannya. Seandainya sidin hendak
nyaman aja. Bahkan Nabi mengatakan uridu an aju ayauman fa asbir. Nangku kehendaki ini sehari ini belapar supaya aku ini sabar, wasba'u yauman fa ashkur. Kemudian kalau inya kenyang sehari itu nyaman aku bersyukur. Jadi sabar lawan syukur. Kita ini bisa kada ingat keduanya nih. Bila siang puasa kegenangan nyaman makan, malam nyaman makan, kadang-kadang kada ingat kita bersyukur. Kemudian ujar Rasulullah lagi, lau kanatid dunya tusawi indallahi janahal ba'udah ma saka kafiran minda syarbata ma'in. Seandainya dunia itu perbandingannya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala lawan halar nyamuk. Nah, halar nyamuk itu siapa ada? Seandainya itu ada harganya di sisi Allah Subhanahu wa taala, masaka kafiran minda syarbata ma'in. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan orang kafir itu air minum. Artinya ada pacangan penginuman orang yang di luar Islam, seandainya ada harga dunia ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan, ja'alallahu syarra kullahu bil baitin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kejahatan samuan itu di dalam rumah. Kenapa jadi di dalam rumah? Karena kadang-kadang seseorang itu berbuat jahat itu berasal dari rumahnya. Nang laki umpamanya kada banyak gawian, penghasilan kada banyak, lalu ujian nang bini, oh abahnya tuh nah sebelah rumah sepeda motor hanyar, pian tak tinggi pada sidin bangkat, apa? Ayo saya kira nang kita bermotor juga, sakit kepala, memikirkan, atau misalnya makanan. Di sebelah nyaman-nyaman, kita kada nyaman. Atau anak kita, keluarga di rumah. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bisa menjadikan kejahatan itu semuaan berasal dari rumah. Wa ja'ala khaira kullahu fi baitin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah itu, kebaikan itu juga berasal dari rumah. Kejahatan kenapa jadi berasal dari kejahatan? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan pembuka atau kuncinya itu adalah dunia. Kalau misalnya kita hendak kita itu menjadi baik, maka jadikanlah kuncinya itu adalah tidak terlalu cinta dengan dunia. Secukupnya aja, sesuai dengan keadaan kita. Kalau misalnya kita perlunya sepeda motor aja. Kalau misalnya kita perlu sepeda aja bisi. Kalau misalnya kita perlu motor, ya nukar motor. Misalnya dalam satu keluarga banyak, mau kada mau, itu karena kebutuhan. Namun misalnya kita kada perlu, kada usah menukar. Orangnya misalnya kita surangan aja, nukar motor, misalnya nukar motor bis, kada sesuai. Atau misalnya kita nukar pesawat, kita mau pakai surangan, kada sesuai. Jadi bila misalnya kita hendak bagus di dalam keluarga kita, maka jadikanlah kuncinya itu kita jangan terlalu berharap terhadap dunia. Para ulama menyebutkan bahwasanya yuhramul farhu bidunya, diharamkan kita itu terlalu senang dengan dunia. Tapi ada syaratnya.
nang haram tuh li ajalil mubahah wa tafakhur wal kibir. Terlalu senang dengan dunia karena kita itu hendak bagak. Kada boleh tuh. Karena apa yo? Imbah hari raya nih. Nukar motor rapat aja nah. Nyaman nang dihiga rumah tidak menciring mata. Itu anak bagak ngarannya. Atau misalnya hendak sombong. Kada dibolehkan. Wa yahrumul huzna ala fawatiha. Dan wa yuhramul huzna, diharamkan kita itu sedih ala fawatiha, kalau misalnya kita kada dapat masalah dunia. Parai tahun nih umpamanya bahuma sin banyakan, kenapa tahun ini jadi kurang, sedih hati umpamanya. Tapi ada syaratnya pula. Kenapa jadi haram? In ada ilal i'tiradi 'ala Allah Ta'ala. Kalau misalnya dengan sebab kita kada dapat dunia tersebut, kita bisa berpaling terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nang asalnya rajin ke masjid berjamaah, karena misalnya tahun ini kada tapi tersambut behuma lalu kulir ke masjid, kulir sembahyang, itu nang diharamkan. Atau bisa membawa seseorang tersebut meminta-minta kepada orang lain, itu diharamkan juga. Berhubung misalnya kata dia dapat tahun ini, kalau kemana-mana minta, bahajat kita lawan orang lain. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man asifa ay hazina ala dunya fatathu iktaraba minan nar masirata alfasana. Barang siapa nang sedih atas dunia, nang mana inya keluputan, iktaraba minan nar masirata alfasana, maka itu akan mendekatkan orang tersebut kepada api neraka 1000 tahun. Sain beparak. Tahun ini maya hayal sudah. Bilainya tak sambut, belombok harga misalnya 150.000 sekilo, pacangan nukar motor, lalu kada tak sambut, lomboknya kah murah, lalu sedih, kada jadi menukar motor, sedih. Itu hati-hati kita, itu akan mendekatkan kita kepada api neraka. Waman asifa ala akhiratin fatathu iktaraba minal jannah masirata alfisanah. Kemudian kalau kita sedih karena kita itu keluputan terhadap akhirat, biasanya kita setiap tahun bersedekah umpamanya 1 juta, tahun ini parai, menyesal lah kada ingat bersedekah 1 juta. Iktaraba minal jannah, maka itu akan mendekatkan orang tersebut kepada surga masirata alfasana, perjalanan 1000 tahun, artinya beparak. Walaupun inya itu kada menggawi, tapi karena inya sedih dengan inya itu ketinggalan, maka itu membuat dia mendekatkan kepada surga. Atau misalnya amalan-amalan yang bagus, lalu kita tertinggal, sedih hati kita, itu mendekatkan diri kepada surga. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah. Kemudian dikisahkan, diriwayatkan pada zaman dahulu, yaitu zaman Nabi Isa alaihissalam. Pada waktu itu Nabi Isa ini hendak musafir, hendak berjalanan, bisa juga nabi lah, hendak refreshing. Kemudian beliau ini berangkat lalu membawa sangu. Napa sangunya? Sabigi roti.
Hendak berjalanan orang bahari bila hendak ka Banjar itu takoni besango, karena jarang orang singgah di warung. Kalau wah ini kada besango kada apa, nang penting membawa duit, karena warung banyak di mana hendak singgah. Ini Nabi Isa berangkat nang dibawa sabiji roti. Lalu ada orang Yahudi hendak umpat. Nabi Isa kalau hendak umpat pian kawalah. Ayo aja Nabi Isa. Lalu ujian Nabi Isa, bila ikam umpat aku, hakonlah kira-kira sangok kita nih kita gabung bersamaan. Ujar orang Yahudi, inggih hakon na ulun. Lalu dijulung oleh Nabi Isa. Nah, ini sangok kok. Dilihat oleh orang Yahudi, Nabi Isa ini membawa sebuting roti, sedangkan orang Yahudi ini membawa 2. Nah, ujar orang Yahudi tapakah halah mau nih. Dikira tadi Nabi banyak sangok. Sekalinya sabiji aja. Lalu berangkat berdua. Sampai di tengah perjalanan, lalu asa lapar. Kita singgahan dulu jangan bisa makanan. Makan roti. Soalnya Yahudi tadi membawa sebiji roti aja. Ujian Nabi Isa, mana roti sebijinya? Maka tadi 3 biji. Ujar orang Yahudi, kadeda sabiji aja ulun membawa. Sabiji aja. Kayak itu kah aja Nabi Isa. Aman kayak itu kita makanannya habis sebiji seorang. Lalu berjalan Nabi Isa berangkat lagi musafir. Di tengah perjalanan Nabi Isa bertemu dengan orang nang buta. Lalu Nabi Isa berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kesembuhan terhadap orang buta tersebut. Hampir buta melihat. Lalu ujian Nabi Isa, demi Allah nang sudah menyembuhkan orang nang buta tadi menjadi melihat, siapa memakan roti nang sebijinya. Nang roti sabiji nih. Ujar orang Yahudi, kadeda Nabi Isa orang membuat sabiji aja. Ada mengaku masih pada 2 biji membuat. Lalu berjalan pulang Nabi Isa dengan orang Yahudi tadi, bertemuan lawan orang nang lumpuh. Didoakan pulang oleh Nabi Isa, akhirnya orang lumpuh tadi bisa berjalan. Ujar Nabi Isa, demi Allah nih nang telah menyembuhkan orang lumpuh menjadi orang berjalan sehat, siapa memakan roti nang sabijinya. Nah, itu pulang ditakuni. Ujar orang Yahudi, kadeda ulun sabiji aja buat roti. Kadang ngaku masih. Lalu berjalan lagi Nabi Isa musafir lagi. Nomor 2. Di tengah perjalanan lalu bertemuan lawan sungai. Ditarik oleh Nabi Isa tangan orang Yahudi tadi berjalan di atas sungai. Kada basah. Setelah sampai di seberang, ujar Nabi Isa, demi Allah nang sudah menjalankan kita di atas sungai ini, siapa makan roti nang ketiga teh? Roti nang ketiga teh mana? Ujar orang Yahudi, wallah maka nama ila wahidun. Demi Allah kadeda ulun bisi roti 2 biji, sabiji aja. Kada mengaku masih. Berangkat lagi Nabi Isa musafir lawan orang Yahudi. Di tengah perjalanan lalu mereka bertemuan lawan rusa, minjangan. Karena lapar
Lalu diambil oleh Nabi Isa minyangan di bini, disembelih lalu dimakan. Sudah kenyang berdua, lalu Nabi Isa berdoa pulang. Kijang tadi hidup biasa, bubulik biasa. Ujar Nabi Isa, demi Allah nang sudah menghidupakan kijang nih, siapa nang memakan roti nang sebiji dah. Lalu ujar orang Yahudi, kadeda wahai Nabi Isa, ulun sabiji aja roti. Ini sifat orang Yahudi, kadang mau mengakuinya. Lalu berjalan lagi Nabi Isa dengan orang Yahudi sampai masuk ke suatu kampung. Nabi Isa naik ke daerah dataran tinggi, kemudian orang Yahudi masuk ke daerah dataran rendah. Rupanya waktu sebelum berpisah, orang Yahudi ini malihati nangapa nang digawi Nabi Isa nih. Pada waktu itu Nabi Isa ini membawa tongkat. Jadi setiap menyembuhkan itu Nabi Isa mengikuti tongkat. Jauh orang Yahudi. Nah, kira-kira kesaktian Nabi Isa ini ada di tongkat sawane. Lalu dicuntan oleh orang Yahudi tongkat tadi. Dibawa. Jadi ketika masuk kampung, Nabi Isa ke dataran tinggi dan orang Yahudi masuk ke dataran rendah. Jadi ngaran betongkat itu lalu kayak tabib, kayak tukang tetambak. Pada waktu itu di kampung tersebut ada orang gering. Kebetulan yang gering ini kepala suku. Ujar orang kampung, wahai tabib, tolong pian sembuhakan kepala suku kami. Ujar orang Yahudi, gampang, nih ada tongkat nih, insya Allah sembuh. Habis masuk ke dalam rumah, dilihat orangnya berabah, dicatokakan oleh orang Yahudi tongkat tadi. Lawan kepala suku. Ibah dicatok, sekalinya mati. Kada sigar kada mati. Lalu ujar orang Yahudi, tenang dulu. Ada pak kena aku menghidupakan. Karena melihat Nabi Isa itu kan berdoa hidup. Dicatokakan ulang oleh orang Yahudi tongkat tadi lawan orang mati. Kada bangun juga. Sarik orang kampung. Akhirnya ditangkap orang dan disalib orang. Sampai kabar ini kepada Nabi Isa. Datang Nabi Isa. Ujar Nabi Isa, tolong lapas itu kawan ulun. Insya Allah kena ulun mendoakan supaya kepala suku ini hidup. Berdoa Nabi Isa, hidup orang tadi. Lalu ujar Nabi Isa, mohon orang Yahudi, wahai orang Yahudi, dengan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menghidupkan orang ini, siapa kira-kira makan roti nang sebiji dah? Nah kasih itu ulang. Jadi dia orang Yahudi, wahai Nabi Isa, ulun membawa sebiji aja. Masih kada mengaku. Lalu berangkat lagi musafir Nabi Isa dengan orang Yahudi ini, masuk ke sebuah kampung, yang mana kampung itu sudah hancur. Ternyata di bawah reruntuhan itu ada tatamu 3 biji bata. Tapi 3 biji bata ini terbuat daripada emas. Nah, ujian Nabi Isa, ini barang temuan 3 biji. Karena kita ini berdua, jadi sesuai kita membagi lawan bagian berapa biji roti. Jadi aku sabiji, ujian Nabi Isa, ikam sabiji. Cuma nang sabijinya itu gesan orang nang makan nang sabijinya tuh siapakah lawan roti. Lalu ujar orang Yahudi,
ulun Nabi saya memakan nang sabijinya tuh. Mengaku waktu pian sembahyang ulun makan sabijinya berdahulu. Lalu jan Nabi Isa pada waktu itu hendak mengambil orang Yahudi tadi terhadap emas, tapi kada kawa berat. Lumayan sabiji beta tuh berapa kilo. Ini coba kada kawa nih berikit. Lalu ujian Nabi Isa genakan aja, tak usah kita bawa. Kita berjalan aja dulu. Lalu berjalan Nabi Isa dengan orang Yahudi tadi. Setinggal Nabi Isa, lalu ada orang musafir juga bertiga datang ke kampung tersebut, melihat ada 3 biji emas tadi. Nah pas kita sebiji seorang nih berbagi emas. Waktu anak mengambil kada kawa berikit, tunggu beberapa hari kelaparan. Ujian nang bertiga kita nih harus ada nang bakalah nih mencari makanan siapa kira-kira. Sapalih bertunggu supaya jangan diambil orang. Lalu berangkat seikong bakalah ayah ulun ke kampung lah mencari makanan kampung nang terdekat supaya kita kau makan. Berangkat seikong tinggal berdua menunggui. Nah berdua ini berunding nang 3 biji ini amun kita bagi 3 sadikitannya dapat kayak pak menang seikong untuk kita mati aja. Akor berdua pokoknya bilihnya datang, kita sulait kita mati. Nang seikong tadi nukar makanan berpikir 3 biji ini tuh amun dibagi 3 sadikitannya. Cakap aku surangan nang dapat nukar makanan dibuati racun. Setelah nukar makanan bulik sampai ke tempat nang kawan nang berdua tadi, dipukuli oleh nang berdua mati nang seikong tadi. Karena nang berdua tadi lapar makan, mbah makan mati. Jadi mati berarti 3. Ada nang dapat seikong. Lalu Nabi Isa tadi kembali lawan orang Yahudi tadi. Nah ujian Nabi Isa melihatlah apa nang dikerjakan dunia terhadap orang nang pecintai dunia. Ya ini itu bersuara lawan orang Yahudi. Lalu Nabi Isa alaihissalam berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala supaya nang bertiga tadi itu dihidupkan. Akhirnya nang bertiga orang tadi hidup dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang Yahudi tadi minta pulang lawan Nabi Isa. Nabi Isa kawakah ulun nang mintanya nang 3 biji nih. Nah ya Nabi Isa ayah silakan jadi bisa menikah hendak ambil nang 3 biji itu. Lalu Nabi Isa berdoa lawan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tadi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta emasnya. Orang Yahudi tadi. Jadi itulah artinya terlalu mencintai. Seandainya bagi rata nyaman benar, cuma itulah sudah kehidupan dunia. Kemudian ujar Rasulullah lagi, wajhad bima indan nas tuhibbukan nas. Berpalinglah engkau daripada apa yang dikehendaki oleh manusia di dalam dunia, niscaya engkau akan dicintai manusia. Artinya ketika orang katuju dengan sesuatu itu, kita jangan terlalu umpat. Orang katuju itu lawan kita. Umpama aja lah, orang berbagi duit, kita kada umpat. Ayah enggak ada umpat, katuju tuh orang. Malaran sih kalau ada umpat. Apalagi 10 umpamanya, duitnya 1 juta, nang ada umpat 9, rekomnya kureheng aja. Jadi setiap sesuatu itu ketika kita kada umpat, yang dimana orang-orang tuh katuju,
itu disenangi oleh orang lain. Ada kisah orang Aruh. Kenapa orang Aruh ini kada banyak makanannya, sapiring aja. Baca doa, waktu baca doa lampu pajah, baya banyala, tangan tuang baca pembawahan. Jadi artinya 4 barabut juga. Jadi kalau misalnya kita itu hendak dicintai oleh masyarakat, kemudian hendak dicintai oleh orang lain, kita jangan terlalu berbagi dengan orang lain. Kalau misalnya di dalam satu masyarakat itu kita ada nang kawa di lain, kita usaha, berarti kita usaha nang lain. Jangan sampai menyaingi orang-orang nang ada. Apalagi misalnya kita paling sugih di kampung itu, jangan menyaingi orang nang sudah miskin atau orang nang seadanya. Orang berwarung berumuran, warungnya halus, sekali bulan kita sing kenalan di minimarket, pajah pun orang, kasihan orang. Jadi supaya kita itu hidup di masyarakat nyaman, kemudian kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita jangan terlalu banyak untuk menghadapi dunia. Ambillah seperlunya aja, ambillah dengan tujuan supaya kita itu selalu beribadah dengan Allah SWT. Kada dilarang kita itu mengambil dunia, tapi dengan tujuan untuk selalu kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Niatkan apa yang kita miliki, baik kita nukar motor, nukar sepeda motor atau nang lainnya, itu wasilah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, untuk sampaikan ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Salah hilaf maaf. Hadanallahu ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma tahallina qutwal arifin waj'alna ulama'il amin wahdina ila siratal mustaqim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrina bil fahmi wa aftah lana abwaab ilmi wa zayyina bi akhlaqil hasanati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.